Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 6 Agustus 2024. Pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah suara Bapa yang mengiringi peristiwa perubahan rupa Yesus di gunung dan disaksikan oleh 2 tokoh besar Perjanjian Lama, Musa dan Elia, dan 3 saksi penting dalam Perjanjian Baru, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah peristiwa transfigurasi di atas gunung, Petrus lantas meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mereka bahkan ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia, supaya kehadiran mereka bertiga dalam kemuliaan lebih permanen. Permintaan Petrus ini menunjukkan betapa nyamannya mereka berada di sana. Petrus dan teman-temannya dalam zona nyaman di atas Tabor, dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Oleh karena itu Yesus tidak mau para murid terlalu lama
dalam zona nyaman itu. Ia segera mengajak para muridnya untuk kembali melaksanakan peristiwa keselamatan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid. Ternyata para murid membutuhkan waktu untuk dapat memahami misteri sengsara wafat dan kebangkitan Yesus yang terjadi demi keselamatan umat manusia. Mereka belum mengerti bahwa kemuliaan Golgota lebih agung, lebih mulia dari kemuliaan Tabor. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor menyatakan jati diri Kristus, jati diri Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai anak Allah. Sehingga kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Peristiwa ini tentunya mengokohkan iman para murid untuk lebih mengenal Yesus. Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah Bapa dalam dirinya kepada para murid. Dengan peristiwa transfigurasi, para murid bertemu dengan keilahian Yesus Kristus sebelum ia harus menanggung salib sampai wafat di Golgota dan mencapai kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, dan melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dua hal berikut ini. Pertama, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya yang kita rayakan hari ini hendaknya semakin mengokohkan iman kita akan Yesus. Yesus, anak Allah yang datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Yesus sungguh putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karenanya kita harus setia dalam iman kita kepadanya. Setia melakukan apa yang diajarkannya, apa yang sungguh dikehendaki Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hal kedua yang saya mau ajak kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah Yesus mengajak kita untuk turun dari Tabor dan menuju Golgota. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita untuk berkarya dan bersaksi. Berani keluar dari zona-zona nyaman hidup kita yang hanya menyenangkan diri sendiri dan siap memuliakan Tuhan melalui hidup, karya, dan perutusan kita setiap hari. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.